Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah kita bisa bersua pada kesempatan kali ini. Ini adalah pembukaan daripada tahun pembelajaran 2020-2021 dalam suasana kita dilanda COVID-19. Memang keadaannya sungguh memprihatinkan dan kita harus waspada. Untuk itu kita selalu diingatkan agar selalu disiplin dalam berkehidupan ini, ikuti petunjuk arahan tentang menjaga kesehatan atau protokol kesehatan. Mudah-mudahan kita dapat terhindar daripada wabah virus corona ini. Walaupun demikian, para siswa sekalian, kita tetap harus optimis dan tetap harus melanjutkan kegiatan belajar kita setelah pada semester genap kemarin yang merupakan masa-masa awal kita dilanda pandemi COVID-19. Kita sudah membiasakan diri untuk belajar secara daring. Jadi kita memang dalam situasi ini dituntut untuk bisa beradaptasi, termasuk juga beradaptasi dalam cara belajar. Insya Allah semua ini akan banyak hikmah yang kita dapatkan. Kita belajar dari rumah, learn from home, work from home, bekerja dari rumah. Ya. Nah, beradaptasi yang bagaimana? Ya, diantaranya adalah kita menggunakan teknologi pembelajaran dengan cara daring atau online. Nah, untuk itu ada beberapa hal yang harus kita persiapkan untuk kegiatan tersebut. Tempat belajar kita di rumah, ya, yang biasanya kita di sekolah, ada guru, papan tulis, meja bangku, kursi, dan teman-teman di sekitar kita. Nah, sekarang kita di rumah perlu menyeting tempat belajar kita. Nah, sebagai ganti daripada guru yang mengajar, maka di depan tempat kita mengajar, mungkin itu berupa layar monitor dari laptop, personal computer atau PC, atau juga dari layar Android HP kita. Nah, Bapak berharap agar diaturlah sebaik mungkin tempat belajar kalian tersebut, ya, mungkin pakai bangku, tempat duduk, taruhan buku-buku, mungkin juga dihias dengan bunga-bunga hias atau aksesoris yang lainnya. Buatlah tempat belajar kalian itu menyenangkan, karena itulah tempat belajar kalian pengganti daripada kondisi di sekolah yang biasa kita dapatkan. Nah, selain tempat belajar yang kita setting sedemikian rupa, tentunya kita tadi menyiapkan juga perangkat-perangkat teknologi, bisa berupa laptop, komputer, kemudian smartphone, HP, dan tentu juga harus ada kuota atau sinyal internet yang mendukung untuk kegiatan belajar daring kita. Nah, yang mampu mungkin bisa menyewa atau langganan IndiHome, ya, IndiHome. Nah, itu kalau memang sudah langganan dengan IndiHome, tentu untuk masalah internet insya Allah tidak begitu masalah. Tapi bagi yang harus membeli kuota, ya, nah ini kita harus betul-betul berhemat menggunakan kuota itu seefektif, seefisien mungkin. Terutama adalah untuk kepentingan. Jadi para siswa sekalian, walaupun kita terpisah, ya, dalam situasi sekarang ini, saya katakan belajar harus tetap ada hubungan antara guru dengan siswa. Nah, memaklumi kondisi saat sekarang ini, namun juga terbukanya teknologi yang memungkinkan kita bisa belajar dari mana saja, kemudian dengan siapa saja, kapan saja, ya. Jadi suasana belajarnya lebih terbuka, open, explore. Jadi apa yang Bapak berikan, Ibu guru, guru berikan di sekolah itu sebagai trigger pemacu kalian belajar. Selebihnya kalau kalian ingin lebih luas lagi cakrawalanya, ya bisa saja melebar, ya, mencari situs-situs tertentu yang mendukung pembelajaran kita, bisa di browsing lewat Google, ya,
Google Sheet, bisa juga kita membuka YouTube tentang pembelajaran. Ini penting sekali. Nah, kalau sudah demikian, mengeksplorasi kita tuh sangat penting sekali. Kita juga tetap berinteraksi dengan teman-teman kita dalam suasana belajar bareng-bareng yuk dari tempat kediaman masing-masing. Tapi kita bisa saling terhubung, bisa pakai misalnya Google Meeting, bisa pakai ya minimal WA lah, misalkan video call lah, ya saling berhubungan satu sama lain untuk untuk mendapatkan informasi-informasi terkait dengan materi pembelajaran, penguasaan materi pelajaran yang tengah kita hadapi atau yang diberikan oleh guru. Jadi insya Allah kegiatan belajar kita ini kita tetap menggunakan kurikulum yang seperti ada, walaupun waktunya relatif singkat, tapi waktu kalian, kesendirian kalian dengan diri kalian sendiri, auto learner, belajar dengan sendiri, auto learner, ini penting, ya penting. Jadi kalau ada motivasi belajar yang tinggi, insya Allah kalian akan mencari cara bagaimana agar kalian, aku ini bisa memahami, punya kemampuan, kompetensi terhadap materi pelajaran yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Nah, anak-anak sekalian, pada awal-awal ini memang Bapak hanya memberikan bahan-bahan ajar saja dulu, ya, materi ajar. Insya Allah yang terkait dengan apa yang Bapak ajarkan, Bapak berikan sumber yang bisa kalian pelajari, tentunya tidak melepas kemungkinan bisa dapat dari berbagai sumber yang lain yang mendukung, ya. Nah, selebihnya nanti Bapak coba untuk memberikan soal-soal, ya, kuis-kuis, mudah-mudahan tidak terlalu berat-berat, yang ringan-ringan aja ya di awal-awal ini, sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi kedepannya nanti mudah-mudahan bisa Bapak mengelola setiap kegiatan belajar mengajar yang dijadwalkan. Bapak selain memberikan materi pelajaran, mungkin juga bisa menjelaskan lewat video, atau kalian belajar sendiri dengan materi yang disiapkan. Nanti kalian latihan untuk menjawab soal-soal. Ya. Jadi silakan kalian periksa saja di tautan yang Bapak sertakan dalam Google Classroom, karena kita di sini menggunakan aplikasi berbasis Google, yakni Google Classroom. Petunjuk-petunjuk yang Bapak arahkan di sana tolong disimak baik-baik. Ya, simak baik. Ikuti saja. Di sana juga ada jadwal pelajaran selama situasi tanggap darurat ini, ya. Jadi situ ada terjadwal sudah. Memang tidak seperti belajar tatap muka yang normal. Ya, jadi kita relatif istilahnya satu hari atau satu minggu itu tidak sampai 2-3 kali pertemuan, cukup sekitar satu pertemuan setiap hari. Jadi diperiksa saja situ. Kemudian untuk yang lainnya, Bapak juga ada punya blog, ya, blog Bapak, diperiksa nanti di Google Classroom-nya. Nah, di situ ada kontrak pembelajaran. Nah, jadi belajar itu penting, tapi bagaimana cara belajar itu, ya itu juga satu tingkat di atasnya. Itu istilahnya adalah metakognitif, ya. Jadi cara belajar itu ranahnya sudah metakognitif. Kalau kita belajar bahan-bahan matematika, katakan trigonometri, limit, memahami dengan baik, itu ranahnya adalah kognitif. Tapi kalau tingkatannya bagaimana aku belajar matematika, strategi apa yang aku terapkan untuk bisa menguasai pelajaran matematika itu dengan sebaik mungkin, mempelajari strategi-strategi itu namanya adalah metakognitif. Oke. Kiranya itu saja sambutan Bapak. Mudah-mudahan ini kita mengawali kegiatan belajar mengajar kita di tahun pelajaran yang baru ini tetap semangat, ya. Mudah-mudahan selalu kita dilimpahkan kekuatan oleh Allah Ta'ala, mendapatkan bimbingan walaupun kita belajar secara daring, tapi mudah-mudahan insya Allah hasilnya tidak kalah dengan pembelajaran secara normal. Walaupun pelajaran secara normal tetap muka langsung itu tidak tergantikan. Kita berharap saja pandemi ini cepat berlalu sehingga nanti kita bisa kumpul kembali belajar seperti biasa di sekolah. Oke, tapi dengan kejadian ini ada terjadi perubahan yang luar biasa, ya, tentang cara mengajar, tentang cara menyajikan pelajaran dari sisi guru, kemudian daripada sisi siswa bagaimana cara menerima pelajaran secara daring. Akhirnya kan kita memiliki pengetahuan atau keterampilan, ya, tentang menggunakan IT, teknologi informasi komunikasi. Nah, itu kalau sudah situasinya kembali normal, waduh, luar biasa. Tatap muka bisa langsung, kemudian
masih bisa lagi didukung oleh pembelajaran secara daring. Oke, kiranya itu saja yang sambutan Bapak. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.